Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita masih dalam praktek, ya, praktek Microsoft Excel, di mana saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2010. Oke, untuk praktek kali ini, ya, yaitu formula dengan referensi sel semi absolut, ya. Jadi yang namanya tadi saya sebutkan adalah formula dengan si sel semi absolut, ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah mempraktekkan yang namanya referensi sel relatif, ya, di mana sel relatif, ya, kemarin kita sudah mencoba, ya, menggunakan fungsi daripada sel relatif itu, ya, sehingga dalam penyesuaian yang disalin, ya, pada sel hasil salinan, baris dan kolomnya itu tidak terkunci, ya, sedangkan sel sel semi absolut, ya, ada yang kita kunci dan juga ada yang tidak kita kunci. Semuanya tetap menggunakan fungsi daripada uh, sel absolut, ya, yaitu apa sih yang dimaksud dari sel semi absolut, ya. Dalam formula, ya, jika disalin akan menyesuaikan baris atau kolom yang tidak terkunci. Baris atau kolom tidak terkunci ditandai dengan tanda simbol dolar di depan kolom atau baris. Baik, kita langsung saja praktekkan, ya, untuk tabel yang akan kalian kerjakan. Bisa kalian unduh di Google Classroom, ya, yang masih seperti kalian lihat, ya, kalian lihat di tampilannya, kalian bisa melihat hasil ini, ya, masih masih kosong, sehingga kalian nanti yang harus kalian kerjakan adalah yang saya tandai seperti ini, ya, yang kosong. Jadi dalam tabel ini, ya, yang saya buat adalah tabel harga fotokopi, ya, yang saya beri filenya atau judul filenya adalah tabel harga fotokopi, ya, jumlahnya saya sebutkan 1 sampai dengan 10, ya. Terus ini ada kertas, ya, kertas buram, yaitu harganya Rp100, ya. Untuk HPS A4 harganya 125, HPS F4 harganya 150. Untuk HPS A3 ini saya hargai adalah 300. Sehingga kalian akan membuat, ya, atau akan memasukkan, ya, fungsi daripada sel semi absolutnya. Baik, saya akan mencoba, ya, mencontohkan pada kalian yang nantinya kalian akan lakukan sama seperti apa yang saya lakukan, ya. Jadi yang kemarin adalah sel relatif, sekarang adalah sel semi absolut. Oke, kita coba, ya, kita praktekkan, ya. Yaitu kita pastikan, ya, diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita pilih, ya, jumlah. Kemudian kita ketik F4 pada keyboard sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka tanda dolarnya ada di posisi depan, ya. Kan 3 kali, ya. Terus kemudian kita kasih tanda kali, ya, kalian. Kemudian kita pilih yang B3 harganya, ya. Klik. Nah, ini juga kita tambahkan
Nah, kita ketikkan F4 sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini bedanya ya. Nanti kalian bisa lihat. Ya, ini tanda dolarnya. Yang tadi awal itu 3 kali, dolarnya ada di depan. Yang di belakang, tanda dolarnya ada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, kita tekan Enter. Ya. Jadi, 1 dikali 100, ya 100 ya. Ya, nah, saya coba lagi. Yang kedua adalah tanda sama dengan, ya. Kemudian kita pilih jumlah. Kemudian kita tekan F4-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita ketikkan tanda bintang atau kali. Kemudian pilih harganya. Kemudian kita tekan F4 kembali sebanyak 2 kali. 1, 2. Tekan Enter. Gitu ya. Oke, benar ya. 2 kali 100 harganya jadi 200. Nah, untuk mempercepat, tidak harus Anda ketikkan seperti hal yang tadi saya lakukan. Anda cukup melaksanakan atau mengcopy, paste ya. Copy, kemudian kita taruh di bawahnya, kita paste. Nah, ini ya, benar ya. Lihat harganya sama. Jadi apa yang terkunci dan apa yang tidak terkunci ya. Kita lihat ya, tuh. Gitu ya. Jadi kalau kita contohkan ya untuk yang nomor 4 tidak menggunakan sel semi absolute ya. Kita menggunakan contoh sebelumnya itu adalah sel relatif. Coba kita praktekkan sama dengan ini ya, dikalikan harga. Oke, 400 gitu ya. Kita coba untuk mengalihkan ya, menggunakan fungsi atau mengcopy yang tidak menggunakan sel semi absolute ya, tidak ada tanda dolar ya. Ini yang kemarin kita copy, kemudian kita paste ya, paste lagi di sini. Nah, ini lihat, perhatikan. Kenapa ini menjadi 500 dan juga menjadi 1200? Ya, karena yang dikalikan bukan 100 dikali 5 ya, yang ada di dalam posisi ini. Kita lihat yang dikalikan walaupun hasilnya benar 500 ya, karena dikalikannya 100 pada posisi yang tidak terkunci ya, yaitu di B3 ya. Gitu ya. Ini tidak terkunci, ini yang kita kunci gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwasanya ya yang disebut semi absolute kalau ada 2 ya, hanya satu saja yang terkunci, yang satunya tidak terkunci seperti itu ya. Jadi nah ini juga sama. Oke, kita lihat hasilnya. Yang dikalikan adalah 6 dikalikan 200. Bukan 6 dikalikan 100. Begitu ya. Nah ini disebut salah ya. Kita hapus. Kita copy bedanya ya. Kita copy. Nah kita taruh di sini ya. Kita paste. Nah, lihat, perhatikan bedanya yang tadi ya. 4 dikalikan 100. Yang ini setelah kita copy paste ya, 5 dikalikan harga yaitu kita kunci. Walaupun kita tadi copy paste ya. Tuh. Gitu ya. Ya, jadi menyesuaikan gitu ya. Kemudian untuk berikutnya silakan tinggal kalian fill handle ya, kalian tarik ke bawah gitu. Oke, langkah selanjutnya sama seperti halnya tadi ya, yang kita kalikan jumlah dengan harga satuan. Yaitu tekan sama dengan ya. Kemudian kita pilih jumlah, kemudian kita tekan M4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita kali, kemudian klik harga, kita tekan F4 sebanyak 2 kali. 2. Enter. Ya, itu juga dengan yang sebelahnya. Yang HPS M4 sama dengan jumlah, kita tekan M4 sebanyak 3 kali. Kita kasih tanda kali, kita klik harga satuannya. Tekan F4 sebanyak 2 kali. Enter. Juga sama ya, sama dengan 4, tekan F4-nya sebanyak 3 kali. Kita kali,
dengan harga satuan sebanyak, kita tekan F4-nya sebanyak 2 kali, enter. Nah, untuk berikutnya ya pastikan semuanya sudah menggunakan fungsi dari sel semi absolut. Baik ya, langkah selanjutnya kita bisa melakukan copy paste ya, kita blok ya, kemudian kita paste, atau yang sudah saya ajarkan kepada kalian, tinggal kalian klik tanda seperti ini ya, kemudian kita tarik ke bawah ya, namanya adalah fill handle ya, kita fill handle ke bawah gitu ya, gitu seperti itu. Nah, pastikan semua menggunakan fungsi ya, gitu ya. Jangan Anda tulis angkanya, tapi yang Anda masukkan di sel-sel yang diminta adalah rumus atau fungsi daripada sel semi absolut tersebut ya. Seperti itu ya, tuh. Jadi kalau saya tekan F2, maka dia akan muncul ya yang ditampilkan. Walaupun di formula barnya ya muncul ya. Di sini sama ya tulisannya. Gitu ya. Itu ya. Sudah selesai pada pertemuan kali ini ya. Kita sekarang belajar yang namanya formula dengan referensi sel semi absolut. Silakan Anda coba ya di rumah kalian ya, atau di komputer kalian. Untuk prosesnya ikuti apa yang saya lakukan ya. Kemudian jangan lupa Anda simpan ya dengan nama kalian dan juga ya dengan nama siswa ya, kelas, simpan ya gitu ya, gitu. Kemudian nanti ya kirimkan bentuk file tersebut ya ke dalam Google Classroom yang kalian sebelumnya unduh untuk file yang sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di Classroom atau melalui WA ke saya ya. Kemudian jika ada yang ingin berkomentar di YouTube ya, jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya ya. Kemudian jangan lupa jika Anda ingin klik tanda like dan juga subscribe pada channel YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.